Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan yang baik ini saya akan memberikan tutorial menggambar tabung menggunakan GeoGebra klasik, dan nanti tentu akan dilengkapi dengan membuat animasinya. Nah, karena tabung itu merupakan bangun geometri ruang, maka kita harus terlebih dahulu membuka halaman 3D-nya dengan cara mengklik 3D Graphics yang ada di sini. Nah, setelah terbuka seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dua titik. Titik kita buat dengan menggunakan poin yang ada di sini. Kita klik poin. Kemudian titik pertama saya akan tempatkan di perpotongan antara ketiga sumbu. Nah, bisa kita lihat titik potongnya adalah 0,0,0. Kemudian tinggi tabungnya saya pengen membuat 7. Karena di sini belum ada 7, maka kita bisa klik zoom out di sini sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena ini tidak kunjung ada angka 7, maka kita bisa ketikkan di sini 0,0,7, sehingga ada titik B di sini yang dia posisinya di 0,0,7. Kalau kita zoom in, dia akan jadi seperti ini. Baik, langkah kedua, kita akan membuat tabungnya dengan cara klik gambar piramid di sini. Kemudian karena tabung itu bahasa Inggrisnya silinder, kita klik silinder yang ada di sini. Kemudian sesuai petunjuk ini, kita harus mengklik dua poin yang sudah kita buat, A, lalu B, kemudian kita harus masukkan jari-jari tabungnya. Misalnya saya pengen jari-jari tabungnya 7. Setelah itu kita klik OK dan tabungnya sudah tergambar seperti ini. Nah teman-teman, karena dalam membuat tabung tadi kita itu bermula dari dua buah titik, maka selanjutnya untuk membuat animasinya kita perlu menggambar lingkaran alas dan lingkaran tutup. Jadi ini adalah lingkaran alas, kemudian ini lingkaran tutup. Cara menggambar lingkarannya, pertama-tama kita pergi ke poin, kemudian kita pilih intersect atau perpotongan. Kita klik sesuai arahan di sini ya. Kita klik tabungnya, kemudian untuk membuat titik potong dengan sumbu X, kita klik sumbu X yang ada di sini. Nah, hasilnya ada titik C dan titik D yang merupakan perpotongan antara tabung dengan sumbu X. Hal yang sama kita lakukan antara tabung dengan sumbu Y. Nah, sehingga menghasilkan titik E dan titik F sebagai titik potong antara tabung dengan sumbu Y. Nah, setelah ini kita akan menggambar lingkarannya dengan cara klik ini, gambar lingkaran, kemudian pilih circle through 3 points. Artinya kita akan menggambar lingkaran dengan menggunakan 3 titik yang sudah kita buat. Diklik, lalu kita arahkan ke titik C, titik E, dan juga titik D. Teman-teman boleh memilih titik lain sepanjang titik itu berada di area keliling lingkaran alas. Nah, setelah kita bisa membuat sebuah lingkaran di sisi alas tabung, maka untuk menduplikasi lingkaran alas menjadi lingkaran tutup, kita perlu membuat vektor. Nah, vektor ini kita klik dari titik A sampai titik B. Nah, ini adalah gambar vektornya, teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan menduplikasi lingkaran yang ada di sisi alas ke tutupnya. Caranya kita klik gambar ini, kemudian pilih translate by vector, diklik. Lalu setelah diklik sesuai petunjuk, kita harus mengklik objek yang akan kita translasikan. Dalam hal ini adalah lingkaran. Ingat,
lingkaran dibatasi oleh garis hitam ini, sehingga kita klik di area kelilingnya, kemudian kita klik di vektor. Lebih mudahnya silahkan klik di ujung panah vektornya yang berwarna hitam ini. Hasilnya sudah terduplikasi lingkaran yang awalnya hanya ada di alas tabung, sekarang juga ada di tutup tabung. Kita selanjutnya akan menduplikasi titik D ini supaya titik D ini berada pada keliling lingkaran yang ada di tutup tabung. Caranya sama, kita klik titik D, kemudian kita klik di sini vektornya, sehingga di sini kita lihat yang tadinya D di sini, di sisi tutup ada D aksen. Nah teman-teman, supaya gambarnya lebih jelas, saya akan sembunyikan axis dan plane-nya atau bidangnya dengan cara klik kanan, kemudian show axis dan show plane-nya itu dipilih, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu teman-teman, kita harus membuat sebuah bidang berbentuk segi 4 dengan menggunakan segmen atau ruas garis. Klik segmen, kemudian hubungkan setiap titiknya. Nah, dari titik A ke titik B. Jangan lupa, meskipun titik A dan titik B sudah dihubungkan oleh vektor, kita tetap harus memberikan ruas garis antara titik A dan titik B supaya nanti kita memiliki sebuah bidang yang utuh. Kemudian dari B ke D, dari D ke D aksen, dan terakhir dari D ke A. Sekarang kita sudah punya sebuah bidang seperti ini berbentuk segi 4. Setelah ini selesai, tahap selanjutnya kita akan membuat spin. Sebenarnya baik teman-teman yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa saja menuliskan spin. Nah, di sini kita tulis spin sama dengan 0. Lalu kita klik enter. Setelah jadi, kita atur dengan cara pilih titik 3 yang ada di area spin, kemudian pilih setting, lalu bergerak ke silinder. Di min-nya kita akan masukkan 0 degree atau derajat. Yang di sini kita akan masukkan 360 deg. Kemudian untuk increment atau kenaikannya kita bisa tuliskan 1 derajat atau 1 deg seperti ini. Setelah selesai, kita boleh pilih warnanya. Saya mau warna pink saja, kemudian langsung close di sini. Nah, sekarang kita sudah punya slider, teman-teman. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan ini. Kita buat tulis secara manual rotate karena pakai bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia bisa tuliskan rotasi. Kemudian buka kurung. Nah, di sini, oh ya, maaf. Ini teman-teman boleh juga ketikkan rotate, kemudian dipilih yang ini. Objek, angle, dan point. Nah, untuk objek yang akan kita rotasikan, ini adalah D aksen. Ingat, yang akan kita rotasikan adalah D aksen. Sehingga tugas kita adalah mencari nama segmen D aksen yang ada di sini. Nah, kita tahu teman-teman ini D aksen itu diwakili oleh segmen H, ya. Berarti kita ketikkan di sini H. Kemudian untuk angle atau sudut putarnya kita sudah punya tadi spin. Jadi kita tuliskan spin. Kemudian point atau poros rotasinya kita tentukan ruas garis AB, yang dalam hal ini AB diwakili oleh segmen atau ruas garis F.
kita klikkan F di sini, kemudian kita enter. Tanda bahwa tahap ini berhasil, kita bisa play tombol spinnya sehingga akan terjadi perputaran ruas garis D aksen mengelilingi seluruh keliling lingkaran. Nah, kemudian supaya ini lebih terlihat sebagai satu bentuk permukaan, kita akan memberikan permukaan pada area garis itu. Nah, di sini bisa kita ketikkan surface karena bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesia boleh ketikkan permukaan. Kemudian kita pilih di sini ada yang curve, angle, and line. Jadi di sini kita pilihkan. Ingat, ini tuh sebenarnya isinya sama dengan ketika kita membuat rumus rotasi tadi. Jadi yang akan kita berikan permukaan adalah D aksen tadi, berarti diwakili oleh garis segmen atau ruas garis H. Kemudian angle-nya kita pilih spin, lalu line atau porosnya kita pilih AB. AB diwakili oleh ruas garis F. Nah, kemudian kita enter. Hasilnya sudah terbentuk permukaan seperti ini, sehingga ketika kita tekan tombol play pada spinnya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, teman-teman, permukaan yang bergerak itulah yang kita sebut sebagai sisi selimut pada tabung. Sehingga ketika kita belajar rumus luas permukaan tabung, maka persegi panjang yang menjadi selimut tabung itu panjangnya adalah sama dengan keliling lingkaran alas dan tutupnya. Nah, supaya sisi ini lebih terlihat jelas, kita boleh menghilangkan warna pada tabungnya dengan cara kita scroll. Kemudian, nah ini ada silinder, ini lingkaran pinknya bisa kita klik sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah animasi dasarnya. Jika teman-teman ingin menambahkan animasi untuk alas dan tutupnya, teman-teman bisa lakukan langkah selanjutnya. Nah, ini bisa kita pause terlebih dahulu. Kemudian, nah ini saya akan mengajak teman-teman untuk menambahkan animasi pada alas. Caranya sama, kita klik rotate, kemudian buka kurung. Nah, tadi yang dirotasikan kan kalau yang selimut itu ruas garis D aksen. Nah, karena ini posisinya alas, maka yang akan kita rotasikan adalah garis AD. Ingat, garis AD. Kita perlu cek di sini, garis AD itu diwakili oleh segmen apa? Nah, ternyata AD ini sama dengan DA diwakili oleh segmen I. Kemudian sudut putarnya adalah spin. Lalu yang terakhir porosnya adalah tetap pakai ruas garis AB. Ruas garis AB adalah F. Kita ketikkan F di sini. Nah, teman-teman, supaya nanti ketika membuat permukaan lebih mudah, maka yang di dalam kurung ini bisa kita copy dengan cara di blok semuanya, kemudian pilih Ctrl C. Nah, setelah ini bisa di enter. Kemudian kita langsung aja masukkan rumus untuk membuat permukaan alasnya. Caranya surface, ini untuk yang bahasa Inggris, surface, buka kurung, silakan pastekan yang tadi dengan Ctrl V dan di enter. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Ketika kita play pada spin, sekarang sudah ada tambahan. Jadi di bawah ada animasinya juga yang menunjukkan alas dari tabung itu. Nah, selanjutnya untuk tutupnya hal yang sama kita lakukan seperti tadi. Berarti kita tambahkan
rotate atau rotate tulisannya kalau yang bahasa Inggris. Kemudian yang akan dirotasikan adalah garis B, D aksen. B, D aksen yang di sini. Sehingga kita perlu cari B, D aksen itu adalah segmen G. Kita pilih G, spin, yang tadi porosnya tetap AB. AB itu diwakili oleh segmen F. Kita tuliskan F di sini. Jangan lupa supaya kita hemat waktu, yang di dalam kurung ini bisa kita copy, sehingga ketika kita membuat permukaan, kita tinggal masukkan yang ada di dalam kurung yang setelah kita copy tadi. Nah, hasilnya sekarang jadi seperti ini, teman-teman. Coba kalau kita play, dia akan, nah saya ulang di sini, dia akan berbentuk seperti ini. Ya, ini adalah animasi tabung yang dapat kalian gunakan untuk memperkenalkan dan menegaskan bahwa selimut tabung itu merupakan persegi panjang yang panjangnya sama dengan keliling lingkaran alas maupun lingkaran tutupnya. Nah, seperti ini teman-teman, semoga membantu. Terima kasih, selamat mencoba.